Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki bisa loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Theophilus Bayudi Nugroho selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen proyek dan teman-teman yang kami banggakan. Nah, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri dan Mbak Elsa Salsabila beserta Mas Muhammad Ahyar Zulfikar. Izin untuk membawakan materi manajemen proyek, di mana untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Pak Elsa. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, apa itu manajer proyek? Definisi dari manajemen proyek. Manajemen proyek memimpin, mengkoordinir sumber daya yang terdiri dari manusia dan material dengan menggunakan teknik pengelolaan modern untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Manfaat dari manajemen proyek. Yang pertama, efisiensi, baik dari segi biaya, sumber daya, maupun dari segi waktu. Yang kedua, kontrol terhadap proyek yang lebih baik, sehingga proyek bisa sesuai dengan skop, biaya, sumber daya, dan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, bisa menekan resiko yang timbul sekecil mungkin. Yang keenam, koordinasi internal yang lebih baik. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat, tanggung jawab, serta loyalitas tim terhadap proyek, yaitu dengan penugasan yang jelas kepada masing-masing anggota tim. Tiga faktor pembatas dari manajemen proyek. Yang pertama, skop. Skop atau ruang lingkup manajer proyek adalah membahas jenis dan batasan-batasan yang ada pada sebuah proyek. Yang kedua, time. Time atau waktu adalah sebuah komponen yang menjadi target utama dalam proyek. Dan yang ketiga, cost atau biaya. Cost atau biaya adalah salah satu komponen yang menentukan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk sebuah proyek. Manajemen proyek memiliki proses, kerangka kerja, batasan teknik, metode, dan asosiasi-asosiasi untuk memimpin, mengkoordinir sumber daya yang terdiri dari manusia dan material dengan menggunakan teknik pengelolaan modern untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Definisi dari manajer proyek. Manajer proyek adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan keseharian pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi. Pengalaman menunjukkan bahwa manajer proyek atau sering dikenal dengan sebutan PIMPRO atau pimpinan proyek dan pelaku proyek tidak mempunyai persiapan untuk mengelola atau menduduki jabatan proyek secara profesional. Untuk materi Manfaat yang selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Mas Zulfikar. Waktu dan tempat saya persilakan, Mas. Terima kasih. Manfaat aplikasi Trello. Yang pertama menjadi sumber informasi tentang tanggung jawab serta tugas masing-masing anggota tim.
Yang kedua, mempermudah proses pendelegasian tugas kepada semua anggota tim. Yang ketiga, mempermudah pengaturan deadline dan sekaligus mengingatkan kepada masing-masing anggota tim sehingga semua pekerjaan bisa selesai dengan tepat waktu. Yang keempat, mempermudah pembagian proyek menjadi tugas yang lebih kecil sehingga mempermudah setiap anggota tim untuk menyelesaikannya. Yang kelima, menjadi media kolaborasi bagi tim untuk bisa bekerja dengan lebih mudah secara virtual. Yang keenam, menjadi sarana untuk berbagai dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan atau proyek yang sedang dijalankan. Yang ketujuh, memperlancar sistem kerja, sebab aplikasi ini bisa terhubung dengan beberapa aplikasi kerja lainnya dengan mudah seperti Slack, Google Drive, dan yang lainnya. Kelebihan aplikasi Trello yang pertama, memungkinkan semua anggota tim melihat perubahan yang dilakukan salah satu anggota tim dengan cepat. Yang kedua, mempermudah penambahan atau pengurangan jumlah anggota tim dalam sebuah proyek, sehingga segala sesuatunya bisa lebih efisien. Yang ketiga, memiliki sistem notifikasi mumpuni sehingga komunikasi bisa berjalan lancar. Yang keempat, mempermudah pengiriman dokumen tanpa perlu menggunakan aplikasi tambahan lainnya. Kekurangan dari aplikasi Trello yang pertama, download Trello dan penggunaannya harus selalu terkoneksi pada layanan internet, dan hal ini kerap menyulitkan penggunaannya. Yang kedua, tidak memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengubah atau mengedit komentar yang sudah disampaikan di aplikasi. Yang ketiga, harus menggunakan layanan berbayar jika ingin menggunakan fiturnya secara lengkap dan maksimal. Yang keempat, saat tugas maupun proyek semakin banyak, maka pengaturannya akan jadi lebih sulit untuk dijalankan, dan hal ini bisa memperlambat pengerjaan tugas. Hubungan antara aplikasi Trello dengan manajemen proyek dan manajer proyek. Dalam menjalankan bisnis, ada banyak proyek yang harus ditangani, apalagi saat bisnis sedang berkembang pesat. Tentu perlu membagi tugas ke rekan kerja atau karyawan karena tidak mungkin semuanya dikerjakan seorang diri. Agar perkembangan dan proses kerja dari masing-masing tim bisa dipantau, bisa menggunakan aplikasi manajemen proyek seperti Trello. Trello dapat membuat to-do list dengan mudah dan mengetahui pekerjaan mana yang sedang dikerjakan, mana yang sudah selesai, dan mana yang belum mulai dikerjakan. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi yang kami sudah paparkan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.